di sini pada malam hari ini teman-teman akan mempelajari terkait dengan machine learning. Nah, apa sih machine learning itu? Jadi, machine learning adalah program komputer yang dapat melakukan analisa, pengelolaan, perbaikan, hingga prediksi data. Jadi, biasanya nanti teman-teman ketika membuat dan menggunakan machine learning, itu kita akan membuat sebuah algoritma gitu ya. Jadi membuat serangkaian baris kode yang nantinya punya fungsi-fungsi untuk bisa menganalisa, mengelola, sampai dengan memprediksi data yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kenapa sih harus menggunakan Python untuk machine learning? Sebenarnya nggak harus ya teman-teman. Biasanya ada juga yang menggunakan bahasa R dan lain sebagainya. Tetapi di sini ada beberapa keunggulan dari Python. Yang pertama, dapat menangani data bervolume besar. Jadi misalkan teman-teman punya data yang berisi ratusan ribu baris atau mungkin lebih, itu tidak masalah bagi Python gitu untuk mengelolanya. Jadi nggak ada masalah dalam runtime-nya, dalam pengelolaan numeriknya, datanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Python ini juga dapat melakukan fungsi statistika dari mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjutan. Jadi mungkin kalau misalkan di Excel atau di tools pengelola data yang open source seperti itu yang sudah disediakan, itu fungsi statistikanya belum sebanyak yang ada di Python. Misalkan hanya bisa menghitung rata-rata atau menjumlahkan atau mungkin fungsi-fungsi sederhana lainnya. Tetapi di Python ini nanti kita bisa menggunakan banyak sekali fungsi statistika yang sampai dengan tingkat lanjutan gitu, karena sudah tersedia banyak sekali library-nya yang tinggal kita pakai. Nah, kemudian yang ketiga juga, dengan menggunakan Python kita bisa menangani banyak sumber data. Jadi sumber data di sini bisa berupa file CSV yang kemudian kita akan kelola, atau mungkin dari XML, atau mungkin dari database yang kita hubungkan ke machine learning kita, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai untuk belajar dasar pemrograman Python, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan untuk teman-teman yang perlu dipersiapkan untuk kelas ini adalah teman-teman harus menginstal dua hal. Yang pertama yaitu aplikasi Python-nya. Nanti bisa dicek di www.python.org/download. Nanti teman-teman silahkan download dulu, kemudian diinstal di laptopnya. Kemudian yang kedua adalah editornya, yaitu Visual Studio Code. Seperti itu. Supaya nanti teman-teman bisa mempraktikkan materi yang ada. Nah, nantinya ketika teman-teman sudah melakukan instalasi Visual Studio Code, teman-teman bisa langsung cari saja di laptopnya, kemudian bisa langsung membuka Visual Studio Code-nya. Dan tampilannya nanti akan seperti ini, teman-teman. Ini sudah ada beberapa contoh programnya, tapi nanti kalau misalkan teman-teman baru buka, biasanya kosong. Seperti ini. Jadi masih kosong, baru nanti kita bisa memulai membuat programnya, seperti itu. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang masih baru mulai belajar pemrograman. Sini kita akan mulai dari dasar sekali. Bagaimana cara menggunakan Python untuk membuat sebuah rangkaian kode gitu ya. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan membahas bagaimana cara menampilkan teks, terus melakukan kalkulasi angka, dan juga melakukan input-output. Di sini contohnya nanti kita akan membuat bagaimana sih cara menampilkan teks yang ada di Python. Kemudian nanti kita akan mencoba bagaimana caranya untuk melakukan kalkulasi sederhana dulu teman-teman. Kita bisa melakukan kalkulasi seperti perkalian, penjumlahan, dan lain sebagainya. Di sini teman-teman lihat sedikit ya. Jadi ada beberapa
sintaks yang teman-teman perlu familiar. Ini contohnya di sini untuk menampilkan data, kita bisa pakai print. Kemudian teman-teman bisa langsung buka kurung, kemudian teks yang akan ditampilkan apa. Nah, kemudian misalkan untuk kalkulasi sederhana bisa langsung menggunakan operasi matematika. Misalkan perkalian bisa langsung pakai tanda bintang, kalau penjumlahan pakai plus, pengurangan menggunakan minus, dan lain sebagainya. Dan itu nanti bisa terkalkulasi di Python-nya. Kita coba praktikkan di Visual Studio Code-nya ya, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa shortcut yang teman-teman perlu paham supaya familiar dengan penggunaannya. Jadi ketika kita membuat baris kode di file Visual Studio Code-nya, kita perlu menjalankannya untuk mengetahui hasilnya. Nah, untuk mengetahui hasilnya, teman-teman bisa run melalui terminal. Shortcut-nya di sini ada tombol Ctrl plus tombol tanda petik atas. Kemudian kalau misalkan ada baris kode yang tidak ingin dieksekusi, bisa dikomen terlebih dahulu menggunakan tombol Ctrl plus K plus C. Kemudian misalkan ingin dihilangkan komentarnya, teman-teman bisa langsung Ctrl plus K plus U. Seperti itu. Kita mulai dari awal cara membuat file Python di Visual Studio Code. Yang pertama, teman-teman bisa langsung klik File, kemudian New File. Sini teman-teman bisa langsung save dulu aja, Ctrl Save, Ctrl S. Kemudian teman-teman letakkan di dalam folder di mana teman-teman menginstal Python-nya. Di sini saya menginstal Python-nya di dalam folder admin di laptop saya. Jadi saya harus masuk dulu ke folder admin, kemudian saya bikin folder baru bernama Python, dan saya bisa simpan langsung file Python-nya di sini. Misalkan di sini hello. Kemudian di bagian save as type-nya kita ubah menjadi Python. Teman-teman bisa langsung klik huruf P, nanti akan diarahkan ke tipe-tipe yang berawalan dengan huruf P ini. Di sini ada Python, kita pilih, kemudian di save. Di sini udah ada ya. Kita coba hello 1 ya. Kita save. Nah, kita udah punya file Python nih di dalam Visual Studio Code kita. Kemudian kita ingin coba menampilkan, misalkan teksnya adalah selamat datang. Nah, kemudian tadi shortcut-nya adalah tombol Ctrl plus ketik atas. Nanti akan tampil di bagian bawah sini, teman-teman, terminalnya untuk kita bisa menjalankan apa yang sudah kita tulis tadi. Nah, karena di sini teman-teman bisa perhatikan ya, ada folder di folder admin. Tapi karena kita masukkan file ke dalam folder Python, kita masuk dulu ke folder Python-nya. Kemudian setelah kita sudah masuk ke folder Python-nya, kita bisa langsung menjalankannya dengan cara tuliskan Python, kemudian nama filenya. Nah, maka akan ditampilkan hasilnya yang sudah kita tuliskan tadi, yaitu selamat datang. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini teman-teman kita coba dulu ya untuk kalkulasinya tadi seperti apa. Untuk kalkulasi nanti silahkan dibaca-baca lagi untuk operator matematikanya teman-teman. Dari pertambahan, terus pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Ini kita komentari dulu yang bawah karena kita ingin melihat hasil yang atas dulu nih. Jadi kita tuliskan di sini A, yaitu 5 tambah 5. Kemudian untuk menghasilkan 5 tambah 5 ini, kita langsung tulis aja A-nya di dalam sintaks print. Kemudian, karena ini nama filenya mulai python.py, kita akan panggil dengan cara python mulai python.py. Maka hasilnya akan langsung tampil. Seperti itu.
Kemudian, kalau yang barusan kita coba, itu kan secara statis ya teman-teman. Jadi kita sudah menuliskan angka berapa yang akan dikalkulasikan. Tapi bagaimana ya kalau misalkan kita ingin mengkalkulasikan angka yang kita inputkan melalui keyboard kita? Nah, jadi kita bisa melakukan proses input dengan cara nanti teman-teman tinggal menuliskan input, kemudian masukkan nilai sisi ini adalah teks biasa, misalkan masukkan nilai sisi atau sisi sama dengan, ini hanya teks biasa, kemudian kita bisa lakukan kalkulasinya melalui nilai yang menyimpan inputannya tadi. Nah, di sini kan inputannya akan dimasukkan ke nilai sisi, maka yang akan kita kalkulasikan adalah nilai sisinya di baris kedua ini. Nah, ini kita komentari dulu. Kita beralih ke baris ke-6 sampai dengan ke-9. Jadi di sini saya menyimpan sebuah inputan angka pertama di nilai A, kemudian di baris ke-7 saya akan menyimpan angka kedua, baru di baris ke-8 kita jumlahkan, jumlah sama dengan A plus B, baru di baris ke-9 akan ditampilkan nih jumlahnya berapa. Kita coba jalankan. Ini angka pertama kita ketikkan terlebih dahulu melalui keyboard, kan 10, kemudian angka keduanya 5. Maka akan ditampilkan jumlahnya. Seperti itu. Ini masih sangat mudah ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ekspor lebih lagi melalui slide yang ada di web, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mulai ke skema pemrograman yang agak lanjut nih, yaitu pencabangan dan pengulangan. Jadi pencabangan ini nantinya akan memungkinkan kita untuk memasukkan sebuah kondisi. Nah, kondisinya ini nanti akan menentukan nih apa yang akan dilakukan selanjutnya. Sebagai contoh di sini kita akan menginputkan sebuah password. Nah, lalu program kita ingin melakukan pengecekan apakah password yang dimasukkan sudah sesuai atau belum. Di sini teman-teman melihat bahwa kunci yang benar adalah T123. Nah, jika kita memasukkan kuncinya T123, maka nanti akan ditampilkan teks Anda berhasil login. Seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah skemanya di bagian kiri sini. Ketika kita ingin melakukan sebuah pengecekan kondisi, kita gunakan if, kemudian dalam kurung kondisi yang ingin dicek apa, kemudian titik 2, lalu kita berganti baris untuk mengisikan aksi yang akan dilakukan. Oke. Bentar, saya cek kolom chat dulu nih teman-teman. Nanti akan dibahas ya teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat akan dijawab setelah sesi ini, oke? Kemudian kita langsung coba teman-teman. Di sini misalkan kita akan mencoba untuk mengecek sebuah angka. Ini kita komentari dulu ya, karena teman-teman tadi belajarnya baru sampai atas. Kita jalankan dulu filenya Python pencabangan.py. Kita disuruh untuk memasukkan angka dari perintah yang di baris kedua. Misalkan angkanya 2. Nah, karena ketika dicek angkanya itu kurang dari 5, maka akan ditampilkan teks berupa angka lebih kecil dari 5. Nah, bagaimana ya kalau misalkan kita mau cek yang sama dengan 5? Kita bisa menambahkan skema di bawahnya yaitu elif. Elif ini adalah penggunaan jika kita sudah menggunakan if di paling atas, tetapi kita ingin membuat kondisi lain. Jadi menggunakan elif, nanti kondisi kedua yang akan dicek apa?
Di sini yaitu angkanya sama dengan 5. Maka nanti akan menampilkan teks berupa angka sama dengan 5. Kita coba jalankan lagi. Misalkan angkanya 5. Maka teksnya akan tampil angka sama dengan 5. Terus teman-teman ingin ada kondisi lain lagi nih. Jadi selain dari lebih kecil dari 5 dan sama dengan 5, berarti harusnya lebih besar dari 5 ya. Kita cukup menggunakan else karena selain dari kondisi yang di atas ini, berarti ya dia pasti lebih besar dari 5. Misalkan kita masukkan angkanya 9. Maka sudah terbaca nih angkanya lebih besar dari 5, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita matikan, kita coba tiadakan dulu nih kondisi yang di bawah, dan kita hanya punya satu kondisi yang dicek. Apa ya yang akan terjadi kalau misalkan angka yang kita inputkan itu lebih dari 5? Maka dia tidak melakukan aksi apapun ya, karena kondisi yang dicek hanya jika kurang dari 5, seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman untuk pencabangan. Nah, kita lanjut ke skema pemrograman yang selanjutnya nih, yaitu pengulangan. Jadi, misalkan teman-teman ingin melakukan sebuah perintah secara berulang-ulang, kemudian teman-teman punya banyak sekali perulangannya. Misalkan pengen diulang sebanyak 100 kali. Itu kan sangat tidak efisien ya. Misalkan harus melakukan perintahnya itu sebanyak 100 baris. Yang ada source code kita udah kepanjangan banget tuh. Nah, maka adanya pengulangan for ini untuk mempersingkat skema yang teman-teman butuhkan tadi. Jadi di sini contohnya teman-teman akan menampilkan sebuah teks angka dari 0 sampai dengan 9. Di sini kan ada 9 baris ya. Teman-teman harus ngeprint sampai dengan 10 baris nih, 10 kali. Tetapi dengan loop yang kita sebut dengan pengulangan, dengan skema for ini teman-teman hanya perlu 2 baris saja. Jadi di sini ada for, kemudian x ini bebas sebenarnya, bisa C, bisa A, dan lain-lain. Untuk mengenali aja apa yang akan dicetak. Kemudian in range 10. Jadi 10 ini adalah berapa banyak kita ingin mengulang. Kalau misalkan teman-teman pengennya menampilkan teks sebanyak 100 kali, ya berarti di sini bisa diganti dengan 100 gitu. Kemudian apa yang akan dilakukan selama perulangan itu? Oh, pengennya menampilkan aja print seperti itu. Berarti kita langsung tulis perintahnya di bawahnya. Print X-nya. Nah, kita akan coba. Sini teman-teman hanya perlu fokus ke baris ketiga dan 4. Jadi di sini kita akan coba mengulang selama 5 kali. Kemudian kita akan menampilkan ada teks angka sama dengan dan diisi dengan range-nya tadi. Di sini kalau misalkan teman-teman ingin mengkombinasikan antara teks dan juga nilai yang dinamis, bisa menggunakan koma. Kita coba jalankan. Di sini langsung tampil di bagian bawah teman-teman, angka sama dengan 0, angka sama dengan 1, sampai dengan angka sampai dengan 4. Di sini kita bisa mengetahui bahwa pengulangannya ini sebanyak 5 kali ya. Tetapi teman-teman perlu perhatikan nih, untuk skema perulangan ini, range-nya ini akan memulai dari angka 0. Jadi selalu dari angka 0. Meskipun range-nya 5, bukan berarti yang ditampilkan adalah angka 1 sampai 5. Tapi mengulang 5 kali, tetapi dimulai dari angka 0. Seperti itu. Begitu juga kalau misalkan range-nya ada 100. Berarti teman-teman akan menampilkan angka 0 sampai dengan 99. Seperti itu. Selanjutnya, selain dari
kita bisa mengulang menggunakan for, kita juga bisa mengulang menggunakan while. Di sini skemanya adalah while, kemudian kondisinya apa, dan aksi yang harus dilakukan apa. Jadi misalkan di sini contohnya nih, di sini kita ingin menampilkan sebuah angka, kemudian kita akan mengulang terus. Nah, sampai kapan sih pengulangan yang akan berhenti? Yaitu sampai dengan batas maksimumnya. Sini teman-teman perhatiin, kita sudah membuat sebuah angka penghitung sama dengan 1 dan juga maksimalnya 3. Artinya pengulangan ini akan berjalan sampai dengan maksimal angka 3 ini. Kemudian penghitungnya akan selalu dijumlahkan dengan angka 1 supaya bertambah terus. Jadi dari 1 menjadi 2, kemudian terakhir menjadi 3. Supaya pengulangan ini bisa berhenti. Nah, teman-teman bayangin, misalkan penghitungnya ini tidak dijumlahkan dengan 1. Artinya kan tidak akan pernah mencapai angka 3. Jadi nanti bisa terus-menerus berulang sampai dengan tak hingga. Nah, itu bisa membahayakan memori laptop kita ya. Jadi harus selalu menggunakan batas maksimumnya. Kita coba, teman-teman. Di sini kita coba skema yang sama, hanya saja kita coba maksimumnya 5. Maka di sini akan tampil 1, 2, 3, dan 4. Karena maksimumnya 5 dan di sini tandanya kurang dari. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menampilkannya sampai dengan 5, berarti kita tambahkan kurang dari sama dengan. Maka nanti akan tampil 1 sampai dengan 5. Nah, mungkin ada teman-teman nih yang bertanya, kenapa ada for, ada while? Apa bedanya dan bagaimana cara memilih penggunaannya? Jadi, untuk for, ini digunakan jika teman-teman sudah tahu range-nya sampai berapa sih, ingin mengulang sebanyak berapa kali sih, misalkan 5 kali, 100 kali, dan lain sebagainya. Sudah jelas bahwa pengulangannya hanya sampai dengan 5 kali misalkan. Nah, untuk while, ini bisa digunakan ketika teman-teman tidak tahu akan mengulang sebanyak berapa kali, tetapi kita tahu batas akhirnya. Misalkan dari angka 1 sampai 100, teman-teman ingin menampilkan angka genapnya saja, atau angka kelipatan 4-nya saja. Nah, untuk menghitungnya kan kita nggak tahu pasti ya, berapa kali ada kelipatan 4 dari angka 0 sampai 100. Nah, itu teman-teman bisa pakai while. Jadi nanti dimulai dari angka 1 hingga maksimumnya angka 100, tetapi hanya dipilih yang kelipatan 4 dan terus bertambah. Seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah teman-teman sudah tahu tadi fungsi-fungsi dasar yang bisa kita lakukan dengan Python, kita bisa mengkombinasikan apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi kita bisa menampilkan teks, bisa melakukan input, bisa melakukan kondisi if else, kemudian bisa juga menggunakan pengulangan for di satu rangkaian program gitu. Inilah yang disebut dengan fungsi. Jadi fungsi ini nanti teman-teman akan mengkelompokkan sebuah perintah-perintah yang punya tujuan tertentu gitu. Misalnya kita langsung ambil contoh yang bagian ini, di mana teman-teman ingin menghitung sebuah luas dari bujur sangkar. Nah, teman-teman kan pasti nantinya akan melakukan kalkulasi, kemudian juga akan melakukan cetak teks dan juga melakukan input. Nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi ini untuk menyatukan beberapa garis kode tadi menjadi sebuah tujuan tertentu, yaitu mencari luas bujur sangkar. Di sini yang perlu diperhatikan adalah untuk membuat fungsi, teman-teman menggunakan sintaks def. Jadi def, kemudian nama fungsinya apa, kemudian di bagian dalamnya ini disebut dengan parameter, atau mungkin ada nilai-nilai yang akan teman-teman pakai di dalam fungsinya, itu bisa disisipkan di bagian
dalam tanda kurung, kemudian titik 2, lalu teman-teman jalankan apa yang ingin diperintahkan. Oh, misalkan di sini return. Return itu artinya menghitung atau mengembalikan nilai dari sisi dikalikan sisi. Maka nanti akan didapatkan nih luas dari bujur sangkarnya. Tapi nggak semua fungsi harus menggunakan kata return ini, teman-teman. Bisa jadi misalkan ingin disimpan di huruf A. A sama dengan sisi kali sisi, itu juga bisa. Kemudian langsung ditampilkan, misalkan menggunakan print sisi kali sisi, itu juga bisa. Nah, di sini kita coba ada beberapa fungsi nih, teman-teman. Seperti tujuannya tadi ya, jadi kita pengen bikin fungsi itu karena ada tujuan masing-masingnya. Di sini misalkan baris ke-1 dan ke-2, kita ingin menghitung sebuah biaya tagihan listrik. Nah, di sini kan kita butuh ada KWH-nya. Jadi nanti misalkan biayanya itu Rp100 nih, dikalikan berapa sih KWH yang dipakai. Nah, kemudian misalkan kita ingin bayar tagihan listrik, itu dijumlahkan dengan biaya admin nih. Nah, pertama kita hitung dulu biaya adminnya di dalam fungsi hitung admin. Yang mana biaya adminnya itu adalah biaya KWH tadi yang sudah kita hitung di baris pertama dan kedua, kemudian dikalikan dengan 10%. Nah, kemudian nanti kita bisa langsung menuliskan di baris ke-7, kita inputkan dulu pemakaiannya berapa banyak nih dalam sebulan ini. Kemudian kita akan menampilkan total biayanya. Nah, total biaya ini kita langsung panggil saja fungsi yang sudah kita buat, teman-teman. Jadi di sini kita nggak perlu lagi kalkulasi 100 dikali KWH, terus ditambah hitung biaya dikali 0,01, itu tidak, karena kita sudah punya dari fungsinya masing-masing. Jadi di sini total biaya bisa langsung kita jumlahkan dari fungsi hitung biaya plus hitung admin. Kemudian selanjutnya kita ingin menampilkannya, maka kita gunakan print. Kita coba untuk jalankan fungsinya tadi. Sini kita input dulu, misalkan pemakaian listriknya 560, kemudian total biayanya akan ditampilkan. Ini adalah hasil dari penghitungan dari fungsi hitung biaya ditambah dengan hitung biaya adminnya, seperti itu. Ya, jadi untuk sesi yang pertama kita sampai di situ tadi, teman-teman.